No, 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 no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, di zaman milenial seperti saat ini, masih ada yang tahu tentang ulama yang mendunia nggak sih? Seperti Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Halwati Al-Makassari dan Syekh Abdus Somad bin Abdullah Al-Zawi Al-Palembani. Yuk kita cari tahu tentang seberapa banyak sih orang yang mengetahuinya. Jangan lupa simak videonya sampai akhir ya, semoga bermanfaat. Oke, jadi sini kita akan mencari beberapa orang untuk kita tanya-tanyai mengenai ulama Indonesia mendunia seperti Syekh Yusuf Tajul Kaliwati dan Syekh Abdul Somad Palembani. Permisi Bu, boleh minta waktunya sebentar? Ya, Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu? Beratmi. Ibu tahu nggak sih tokoh ulama yang bernama Syekh Yusuf Tajul Kaliwati? Siapa itu? Syekh ulama Indonesia mendunia Bu, Ya, yang mendunia. dunia. Rumahnya mana? Ibu tahu nggak? Belum tahu. Oh, kalau nggak tahu ya udah, terima kasih Bu. Ya. Guys, kan guru tadi belum mengetahui tentang Syekh Yusuf Tajul Kaliwati. Dan selanjutnya kita akan tanya-tanya lagi tentang Syekh Abdul Somad Al-Palembani ke beberapa orang lagi. Guys, permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Sebelumnya dengan Kakak siapa? Saya Devi Astuti. Kalau saya Tiara Indah. Kakak tahu nggak sih Syekh Abdul Somad Al-Palembani? Ya. Ini ya. Kakak boleh nggak sih beri kami penjelasan tentang Syekh Abdul Somad Al-Palembani? Ya. Di sini saya pernah mengetahui ya, tetapi saya belum pernah terlalu mendalami lah mengenai Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Yang saya ketahui bahwa Abdul Somad Al-Palembani itu beliau lahir pada tahun 1704, yang mana beliau itu adalah putra dari Syekh Abdul Jalil, yang mana beliau itu sangat mempunyai kecerdasan yang kritis dan memiliki ilmu tasawuf, yang mana ilmu tasawuf itu sangat terkenal di masyarakatnya. Kalau kakak? Kalau setahu saya ya, Syekh Al-Palembani dulu beliau itu pernah menghabiskan sebagian besar hidupnya di Haramain, dan beliau juga termasuk ulama sufi yang menyebarkan ajaran jihad kepada umat Islam ketika masa penjajahan. Itu aja sih kalau saya. Terima kasih ya Kak atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Oke guys, jadi itu sedikit penjelasan dari kakak IAIN. Itu tadi menutup perjumpaan kali ini. Dan untuk lebih detailnya, kita buatkan video penjelasan tentang Syekh Yusuf Tajul Kaliwati dan Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Oke guys, bye-bye. Ternyata masih ada yang belum mengetahui siapa sih sebenarnya Syekh Yusuf dan Syekh Abdul Somad itu. Setelah ini ada suatu video yang sengaja dibuat untuk kalian yang belum tahu siapa sih Syekh Yusuf dan Syekh Abdul Somad. Simak video ini baik-baik ya. Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Halwati Al-Makassari lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juli 1626. Beliau wafat di Cape Town, Afrika Selatan pada tanggal 23 Mei 1699 pada usia 72 tahun. Syekh Yusuf lahir dari pasangan Abdullah dan Aminah. Ketika lahir dinamakan Muhammad Yusuf.
suatu nama yang diberikan oleh Sultan Alauddin, Raja Goa yang juga merupakan kerabat ibu Syekh Yusuf. Pendidikan agama diperolehnya sejak berusia 15 tahun di Cikoang dari Daeng R.I. Tasamang, guru kerajaan Goa. Syekh Yusuf juga sempat mencari pengetahuan ke Yaman, berguru pada Syekh Abdullah Muhammad, dan ke Damaskus berguru pada Syekh Barakat. Syekh Yusuf juga mempelajari ilmu Islam sekitar 20 tahun di Timur Tengah. Sedikitnya ada 20 judul buku telah ditulis Syekh Yusuf, hampir semuanya dalam bahasa Arab. Karyanya yang paling populer adalah Safinat An-Najah yang hingga saat ini masih banyak diajarkan di berbagai pesantren. Keteladanan yang dapat kita contoh dari Syekh Yusuf adalah ketekunan, penjelajahan, dan ikhtiarnya dalam menuntut ilmu. Syekh Abdus Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palembani lahir pada tahun 1116 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1704 Masehi. Dan beliau wafat pada tahun 1200 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1785 Masehi dalam usia 85 tahun. Beliau merupakan putra dari Syekh Abdul Jalil bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Ahmad Al-Mahdani dengan Ratin. Ayahnya berasal dari Yaman yang dilantik menjadi mufti negeri Kedah yang pada awal abad ke-18, sementara ibu beliau merupakan wanita dari Palembang. Syekh Abdus Somad mendapatkan pendidikan awal di Kedah. Dia belajar di sebuah pesantren semacam lembaga pendidikan tradisional Islam, dilanjutkan di salah satu pondok pesantren di negeri Patani, Thailand Selatan. Syekh Abdus Somad merupakan salah satu kunci pembuka dan pelopor perkembangan intelektual Nusantara Indonesia. Karya tulis Syekh Abdus Somad diantaranya Zahratul Murid fi Bayani Kalimah Al-Tauhid dan masih banyak lagi. Teladan yang dapat kita contoh dari Syekh Abdus Somad adalah ikhtiar, usaha yang penuh kesungguhan dan bertanggung jawab. Berkat pencapaian Syekh Abdus Somad membuktikan bahwa bangsa Indonesia tidak kalah prestasinya dengan bangsa lain di dunia. Oke guys, itu tadi sekaligus menutup video kita. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.